Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ramadan dengan NIM 2310111020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi membuat sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim untuk memenuhi tugas final dari mata kuliah sistem operasi. Mari kita masuk ke materinya. Latar belakang. Pengolahan data yang aman dan terstruktur merupakan kebutuhan utama dalam sebuah organisasi untuk mendukung kolaborasi antar tim sekaligus menjaga keamanan informasi. Dalam lingkungan kerja, seringkali diperlukan sistem yang membatasi akses ke direktori sesuai dengan peran dan kebutuhan pengguna. Hal ini bertujuan agar informasi sensitif tetap terlindung dan proses kerja berjalan lebih efektif. Nah, Linux sebagai salah satu sistem operasi yang handal menyediakan beberapa fitur untuk manajemen grup, pengaturan izin file, read, write, execute, serta mekanisme seperti sticky byte dan set group ID atau SID. Fitur-fitur ini memungkinkan administrator untuk membangun sistem direktori dengan akses terbatas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap tim. Sistem seperti ini memungkinkan setiap tim memiliki akses penuh ke direktori mereka sendiri, akses terbatas ke direktori bersama, dan keamanan data yang terjamin melalui pengaturan perizinan yang tepat. Nah, adapun tujuan masalahnya yaitu pertama, mengelola perizinan file dan direktori menggunakan grup dan izin RWX. Kedua itu membatasi akses ke subdirektori hanya untuk anggota grup tertentu. Dan ketiga itu menerapkan sticky byte pada direktori bersama untuk menjaga keamanan file. Dan yang terakhir itu menyediakan panduan implementasi dan pengujian untuk memastikan keberhasilan proyek. Nah, mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu kita harus membuat script session log. Script session log adalah file log yang mencatat seluruh aktivitas terminal dalam satu sesi kerja. Perintah script ini digunakan untuk merekam semua perintah dan output secara otomatis ke file tersebut. Nah, selanjutnya itu membuat struktur direktori utama. Dengan menggunakan perintah mkdir, NIM saya yaitu 2310111020. Adapun mkdir ini maksudnya atau make directory digunakan untuk membuat direktori baru di sistem Linux. Direktori ini berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan file atau subdirektori lainnya. Di sini kita membuat direktori utama dengan perintah ini dan masuk ke dalam direktori utamanya. Setelah kita masuk ke direktori utama, ini kita menjalankan perintah make directory lagi untuk membuat subdirektori yaitu tim A, tim B, tim C, dan share. Nah, yang selanjutnya itu membuat grup pengguna masing-masing tim dengan menerapkan perintah sudo group add tim A. Nah, adapun maksud dari sudo ini yaitu pengguna dapat menjalankan perintah yang memerlukan hak akses administrator tanpa perlu masuk sebagai root. Nah, di sini kita membuat 4 grup yaitu tim A, tim B, tim C, dan share. Yang selanjutnya itu menambahkan pengguna ke masing-masing tim. Perintahnya itu sudo user add dengan nama user yang ingin ditambahkan ke dalam tim, min m, min s, /bin, /base, min g, dan tim A. Nah, user add ini digunakan untuk membuat akun pengguna baru di sistem Linux. Ini usernya yang ingin ditambahkan ke dalam grup atau tim. Min m maksudnya ini biasanya digunakan untuk membuat direktori home.
pada pengguna baru. Nah, direktori ini biasanya akan berada di home atau direktori subdirektorinya tadi yang dibuat dan digunakan untuk menyimpan file pengguna. Nah, di sini kita menambahkan 3 pengguna, yaitu Parry, Ichi, dan Disti. Nah, selanjutnya itu membuat password pada setiap user dengan menggunakan perintah sudo gpasswd min m nama user yang dibuat. Apa yang dimaksud dengan min m ini? Nah, min m ini mengatur ulang anggota grup, mengganti semua anggota yang ada dengan daftar pengguna baru yang disebutkan. Nah, perintah passwd ini itu membuat password pada setiap user. Adapun maksud digunakan untuk mengubah atau mengatur kata sandi pengguna di sistem Linux. Nah, jika dijalankan dengan hak akses sudo, kita dapat mengubah kata sandi pengguna lain atau bahkan mengatur ulang kata sandi root. Nah, di sini kita membuat password pada setiap user, yaitu 3 user yang sudah dibuat tadi. Nah, yang selanjutnya itu menetapkan kepemilikan grup pada setiap direktori tim dengan menggunakan perintah sudo com:2 tim a/home/rama/2nim/tim. Nah, maksud dari com ini digunakan untuk mengubah kepemilikan pengguna, owner, atau grup dari file direktori. Nah, di sini kita menetapkan kepemilikan grup pada setiap tim yang dibuat tadi. Nah, selanjutnya yaitu mengatur perizinan pada direktori bersama dengan menggunakan perintah chmod 770/home/rama/2/nim/tim a. Apa maksud dari angka ini? Nah, angka ini digunakan untuk mengatur izin akses pada direktori atau file bernama tim A. Adapun maksudnya itu 7 ini kayak angka dari read, write, dan execute. Yang nilainya itu 4 itu read, 2 itu write, dan 1 itu execute. Jadi jika dijumlahkan semua bernilai 7. Nah, kenapa harus 3 huruf? Nah, angka pertama ini ditujukan untuk pemilik atau owner yang memiliki izin baca, izin tulis, dan izin eksekusi. Angka kedua ini ditujukan untuk grup yang sama memiliki izin baca, izin tulis, dan izin eksekusi. Dan angka ketiga ini nilainya 0 atau other, tidak memiliki izin sama sekali untuk mengakses direktori tim A. Di sini kita mengatur izin direktori ketiga tim yang sudah dibuat. Nah, selanjutnya itu menerapkan sticky byte pada direktori yang dibuat dengan menggunakan perintah chmod 1777/home/rama/nim dan /share. Di sini kita menerapkan sticky byte pada direktori. Tujuannya untuk mengatur izin akses pada direktori bernama share. Kenapa di sini memiliki 4 huruf? Karena huruf pertama ini ditujukan hanya pemilik file atau direktori yang dapat menghapus atau memodifikasi file di dalam direktori. Nah, tujuannya itu seperti direktori share ini menjadi tempat berbagai file di mana semua pengguna dapat membaca, menulis, dan mengeksekusi. Nah, sticky byte ini mencegah pengguna lain menghapus atau memodifikasi file yang bukan miliknya.
Baik, di sini kita akan masuk ke pengujian aksesnya. Nah, pertama itu kita menggunakan perintah supari dengan paspor yang sudah dibuat tadi. Kita masuk ke tim A, CD atau tim A. Nah, kita menggunakan perintah touch file 1.txt. Touch ini untuk membuat file 1.txt. Dan selanjutnya itu kita mengetik perintah nano file 1.txt. Nano ini berarti mengedit file yang sudah dibuat tadi. Dan setelah mengedit, kita mengetikkan perintah chat file 1.txt. Chat berarti menampilkan file yang sudah diedit tadi. Nah, ini file yang sudah diedit yang telah ditampilkan, file yang kita edit tadi. Setelah itu kita menggunakan perintah cd titik-titik slash, itu keluar dari folder yang kita masuk tadi. Nah, di sini pengguna Parry ingin memasuki tim A, tapi ada peringatan atau permission denied, berarti pengguna Parry tidak bisa memasuki direktori tim B dan direktori tim C. Yang Parry hanya bisa masuk ke direktori share. Kenapa? Karena tadi yang pas dibuat yang ini direktori bersamanya itu nilainya 0, yaitu order. Order itu tidak bisa memasuki tim karena tidak memiliki akses, hanya share karena nilainya itu 1777, memiliki izin membaca, menulis dan mengeksekusi. Sama dengan pengujian akses tadi. Yang kedua itu pengguna ICI, itu sama dengan perintah yang sebelumnya. Itu pengguna kedua itu ingin masuk ke direktori tim A dan tim C, tapi tidak bisa karena tidak memiliki izin akses. Pengguna kedua ini hanya bisa memasuki direktori share. Yang pengujian akses ketiga itu sama kayak yang pertama dan kedua, dengan perintah ini yang memasuki tim C, membuat file, touch ini membuat file, nano ini mengedit, dan chat ini menampilkan. Nah, ini tadi yang sudah saya edit tadi di filenya. Nah, kita mundur atau keluar dari foldernya. Nah, di sini pengguna ketiga atau user 3 ingin masuk ke direktori tim A dan tim B. Nah, di sini kita keluar, exit, dan script down. Nah, selesai sudah pembahasan dari materi yang saya paparkan. Adapun kesimpulannya itu proyek pembuatan sistem direktori dengan akses terbatas untuk beberapa tim. Ini bertujuan untuk menyusun dan mengelola akses terhadap direktori bersama pada sistem operasi Linux dengan menggunakan grup pengguna sebagai mekanisme pengaturan hak akses. Dengan menggunakan grup pengguna, setiap tim atau departemen dapat diberikan hak akses yang sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing. Sistem ini memastikan bahwa setiap anggota tim hanya dapat mengakses data yang relevan dengan pekerjaan mereka sambil melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Nah, baik, sekian dari pemaparan materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.